Shalom adik-adik, shalom papi mami, apa kabarnya? Wah, senang sekali ya, kita udah masuk di bulan Mei. Bulan dimana pencurahan Roh Kudus akan terjadi di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kota kita, dan di tengah-tengah bangsa kita. Sebab seperti yang tertulis di dalam Yosua 24 pasalnya yang ke-15 berkata, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan kalian? Siap untuk beribadah? Sekalipun online, justru ini waktunya. Kamu adik-adik beserta papi mami beribadah bersama-sama di dalam rumah kita. Amin. Maka selama beribadah, sekali lagi kakak minta tolong, terutama sama papi mami. Tolong, biar adik-adiknya beribadah sungguh-sungguh, jangan sambil dikasih makan, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main game, pegang gadget, atau melakukan aktivitas yang lain. Kan kita lagi ibadah. Nah, lakukanlah ibadah ini dengan sungguh-sungguh, terutama papi mami dampingi anak-anaknya. Nanti kalau pada waktu berdoa, tumpang tangan, doa sama-sama. Waduh, indahnya, luar biasa, amin. Dan sebelum kakak akhiri, kakak mau kutip satu ayat dari Mazmur 100 ayat kedua, bilangnya begini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita dan sorak-sorai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, apa kabar nih hari ini? Kalau luar biasa, kasih jempolnya ya pas Kak Dwi tanya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Kita selalu luar biasa kalau kita di dalam Tuhan. Yuk kita mau tes semangat dulu yuk. Kita mau Laskar Kristus dulu. Semuanya jongkok. Siap? Siap Laskar Kristus ya? Siap? Laskar Kristus! Siap! Yes, yes, yes! Tepuk tangan buat Tuhan Yesus! Nah, sebelum kita mulai ibadah kita mau siapkan hati kita yuk. Kita mau berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan begitu baik, begitu sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu hari ini mau datang kepadamu, menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, hadirlah di ibadah kami Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini, Tuhan yang sertai, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Yuk sama-sama katakan amin. Siap memuji Tuhan? Yuk kita mau nyanyikan satu lagu KASIH. Musik Kak. Siap ya? Kasih, 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 kasih lagi KASIH.
Tuhan? Masih ya, pasti ya. Kita mau nyanyikan lagu yang pas kita ulang tahun, masih pada ingat? Enggak, adik-adik. Yang itu loh yang kita bikin gerakannya. Yuk kita nyanyikan lagu itu lagi yuk. Yang menjadi Tuhan kita, gerakannya ya. Yesus. Apa lagi? Yang menjadi Raja kita, Yesus namanya. Yang menebus dosa kita, Yesus namanya. Yang apa lagi? Yang kasihnya sempurna, Yesus namanya. Ikutin ke Hana. Ya Yesus. Lagi. Ya Yesus. Dia Yesus, dia Yesus, dia Yesus. Putar. Yesus namanya. Dia Yesus, dia Yesus, dia Yesus. Lagi. Ya Yesus, dia Yesus, dia Yesus. Yesus, dia Yesus, dia Yesus. Putar. Yesus namanya. Lagi ya. Yang menjadi Tuhan kita, siapa namanya? Yesus. Ya betul. Yang menjadi Allah kita, Yesus namanya. Yang menebus dosa, yang menebus dosa kita, Yesus namanya. Yang kasihnya sempurna, Yesus namanya. Siap-siap. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Ya Yesus, Yesus, Yesus. Putar. Yesus namanya. Dia Yesus, dia Yesus, dia Yesus. Dia Yesus, dia Yesus, dia Yesus. Yesus, dia Yesus, dia Yesus. Yesus namanya. Yesus namanya. Yesus namanya. Yesus namanya. Wuh. Kak Dwi yakin semuanya pasti udah berkeringat nih kayak Kak Dwi, ada Kak Yuni, ada Kak Hana, betul nggak? Betul ya? Oke, kalau gitu kita mau siapkan hati yang terbaik untuk datang sama Tuhan, dengar cerita di hari ini ya. Kita mau siapkan yang terbaik untuk Tuhan di hari ini. Yuk sama-sama duduknya yang rapi yuk, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Oke. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, karena kita memang cinta sama Tuhan Yesus. Bener ya? Kita semua cinta sama Tuhan Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Yang cinta sama Tuhan Yesus, yuk kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus,
cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai. Adik-adik angkat tangannya. Ku cinta Yesus, yes. Sungguh aku cinta. Kami mau cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai. Sekali lagi katakan ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Cinta kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat kesempatan yang Tuhan beri atas kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu. Urapi setiap kami, anak-anak sekolah minggu. Urapi setiap kami, papi mami yang ada di rumah Tuhan. Sehingga Tuhan kami beroleh pengurapan yang sama, kami boleh sama-sama diberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya lu hari ini? Luar biasa. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau undang adik Richel untuk sama-sama membaca Mazmur 91. Silakan adik Richel. Halo teman-teman, aku Richel. Ayo baca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tanpa perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerah penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan batumu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan menjawab, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Adik Icel, Tuhan Yesus berkati. Nah, adik-adik, siapa yang tahu hari ini adalah hari yang luar biasa? Hari apa? Hari Pentakosta, benar. Nah, adik-adik tahu nggak hari Pentakosta itu apa sih, Kak? Ada yang tahu? Hari Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus Tuhan curahkan seperti yang Tuhan janjikan kepada murid-muridnya. Amin. Nah, Roh Kudus itu apa sih, Kak? Roh Kudus adalah suatu pribadi yang Tuhan beri, yang Tuhan janjikan kepada kita sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai pemimpin dalam hidup kita, yang melindungi kita setiap saat. Adik-adik, yuk kita sama-sama belajar. Kita akan membaca di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yuk kita buka Alkitabnya. Udah dapat? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wah, dahsyat ya adik-adik. Siapa adik-adik, papi mami yang mau hidupnya dipenuhi Roh Kudus? Amin. Ya, kita harus minta sama Tuhan. Hidup kita harus dipenuhi kasih karunia Tuhan. Roh Kudus adalah kasih karunia dari Tuhan yang Tuhan beri untuk kita ya adik-adik. Apalagi saat ini kita akan sudah memasuki new dimension. Apa itu new dimension? Yaitu dimensi yang baru. Seperti ini ya adik-adik, kita ibadah online itu juga termasuk new dimension. Tapi kita percaya Tuhan selalu hadir, Roh Kudus selalu hadir di tengah-tengah kita. Amin. Yuk, kakak saat ini mau sampaikan untuk menerima kasih karunia Tuhan itu, pencurahan Roh Kudus itu, ada 4 hal yang adik-adik harus lakukan. Yang harus kita punyai untuk kita dipenuhi selalu oleh Roh Kudus. Yang pertama, kita harus suka berdoa. Katakan sama-sama kakak, harus suka berdoa. Amin. Apa sih kak doa itu? Doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kita berbicara kepada Tuhan. Semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan. Dekat itu kayak apa ya kak? Dekat itu kayak adik-adik sama papa dan mama. Sama papi dan mami. Kita bisa mencurahkan isi hati kita. Kita bisa minta apa yang kita mau. Kita bisa saat sedih, kita bisa curhat sama Tuhan. Gak perlu curhat sama temen ya adik-adik. Curhatnya sama Tuhan aja. Tuhan pasti ngerti. Saat kita takut, Tuhan juga pasti lindungi dan jaga adik-adik. Amin. Ada satu contoh nih. Saat kita takut contohnya. Ada suatu cerita. Suatu adik berjalan sama papi maminya. Mereka jalan ke satu taman. Nah
Waktu mereka asik-asik berjalan, tiba-tiba di ujung sana tuh ada anjing yang menggonggong dan mengejar si adik kecil ini. Adik kecil ini takut. Dia bilang, "Mami, Papi, aku takut." Kira-kira apa yang dilakukan orang tuanya? Apa yang dilakukan sama papanya untuk menjaga dan melindungi anaknya? Ya, dia gendong si adik kecil tadi. Dia angkat, dia bilang, "Jangan takut, Papa yang akan atasi." Akhirnya papanya usir anjing itu. "Hus, hus, hus, pergi, jangan ganggu anakku." Demikian juga dengan Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus kita Allah yang hebat. Dia pasti sanggup melindungi dan menjaga adik-adik. Amin. Untuk kita memperoleh kuasa, kita harus rajin berdoa. Berdoa itu ada macam-macam adik-adik. Berdoa itu ada berdoa saat teduh, saat kita berdua bersama dengan Tuhan. Di mana kita mencurahkan isi hati kita, asik sama Tuhan. Ada juga doa makan, doa sebelum tidur, dan bangun tidur. Adik-adik suka berdoa enggak? Kalau makan berdoa enggak? Harus ya adik-adik, doa adalah tanda kita mengucap syukur kepada Tuhan. Akan kebaikan Tuhan, itu kita nyatakan melalui perkataan kita, melalui doa kita. Amin. Nah, Kak, aku kan masih kecil Kak. Kira-kira Tuhan dengar enggak ya doaku? Aku ini kan enggak bisa ngomong yang bagus Kak. Jangan khawatir, Tuhan pasti dengar. Kita mau baca di Markus 10 ayat 13 sampai 16. Yuk kita baca sama-sama ya. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin adik-adik. Tuhan Yesus sangat cinta kepada anak-anak. Dia enggak melihat umur, dia enggak melihat usia, baik balita, anak kecil, anak dewasa, remaja, semuanya tua muda Tuhan mengasihi. Tuhan hanya melihat hati kita. Apakah hati kita tulus dalam berdoa? Nah, kakak punya contoh nih. Ada suatu cerita, ada kakak sekolah minggu. Anggap saja namanya Kak Lisa ya. Maaf kalau ada yang namanya sama ya Kak. Nah, Kak Lisa dia punya anak sekolah minggu. Namanya Robin. Nah, suatu hari si Robin telepon Kakak Lisa. Kak, aku mau minta tolong dong Kak. Tolongin aku ya Kak. Kakak datang deh ke rumah. Soalnya aku butuh pertolongan kakak. Kakak harus berdoa. Terus Kak Lisa jawab, "Kenapa Robin? Siapa yang sakit? Siapa yang mau didoakan?" Dengan polosnya Robin berkata, si Pusi Kak, kucing aku. Dia lagi sakit Kak. Tolong dong Kak, cepetan ke sini. Aku mau si Pusi sembuh. Dalam hati Kak Lisa sedikit jengkel. Ih, itu kan kucing. Masa aku harus doakan kucing? Tapi gimana ya?
Karena si Robin anak sekolah minggu, anak muridnya Kak Lisa dengan terpaksa, dengan hati yang gak tulus ya adik-adik, dia datang ke rumah Robin. Oke Robin, tunggu ya. Berapa menit kemudian Kak Lisa sampai di rumah Robin. Dia bilang, ayo Robin, yuk kita doakan si Pusi. Nah karena hati Kak Lisa jengkel, gak tulus, akhirnya dia berdoa. Tuhan Yesus, saat ini aku berdoa buat si Pusi. Kalau si Pusi sembuh, sembuhlah Tuhan. Tapi kalau si Pusi mau mati, matilah Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Akhirnya Kak Lisa pulang. Besoknya si Robin telepon lagi sama Kak Lisa. Halo, shalom Kak Lisa. Kak, terima kasih ya. Si Pusi sudah sembuh. Terima kasih doanya Kak Lisa. Tuhan Yesus berkati. Sama-sama Robin. Kak Lisa senang. Ya, akhirnya si Pusi sembuh. Berapa waktu kemudian, kira-kira berapa minggu kemudian, gantian nih Kak Lisa yang sakit. Nah, diumumin di gereja bahwa Kak Lisa gak bisa datang ibadah. Tidak bisa mengajar sekolah minggu karena sedang sakit. Robin dengar. Akhirnya tanpa disuruh, Robin datang ke rumah Kak Lisa. Dia besuk Kak Lisa. Dia datang. Kak Lisa, kenapa Kak Lisa sakit ya? Aku doain ya Kak, supaya Kak Lisa cepat sembuh. Terima kasih Robin. Dengan polosnya, Robin ingat doa Kak Lisa. Akhirnya dia berdoa, Tuhan Yesus, saat ini aku berdoa buat Kak Lisa yang sedang sakit. Kalau Tuhan mau sembuhkan Kak Lisa, sembuhkan Tuhan. Tapi kalau mau mati, matilah Tuhan. Aduh, Kak Lisa kaget luar biasa adik-adik. Dia nggak menyangka apa yang dia doakan sekarang didoakan buat dia. Dia minta ampun, dia sedih. Akhirnya dia berdoa sama Tuhan dalam hati. Tuhan ampuni aku nggak tulus Tuhan. Ampuni Tuhan. Kira-kira Kak Lisa diampuni nggak? Diampuni adik-adik. Nah akhirnya Kak Lisa bilang, terima kasih Robin. Kak Lisa pasti sembuh. Sama-sama Kak Lisa. Nah adik-adik, ini sebagai contoh supaya kita dalam hidup ini harus berdoa dengan tulus kepada siapapun. Kepada Tuhan, kepada mama papa, kepada teman-teman, dimanapun kita harus tulus hati. Mempunyai kasih. Amin adik-adik. Agar kita semakin kuat, doa kita semakin berkuasa. Harus banyak doa adik-adik. Apalagi saat sekarang ini Tuhan Yesus sudah mau datang loh. Kita harus mempersiapkan diri kita. Kita banyak berdoa supaya kita kuat dalam Tuhan. Jadi yang pertama apa adik-adik? Kita harus banyak berdoa. Ya, yang kedua kita harus suka memuji dan menyembah Tuhan. Kak, memuji dan menyembah itu apa sih? Nyanyi-nyanyi gitu? Iya, kita memberikan hati kita, mulut kita, dan semua yang kita punya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan mau ya adik-adik. Tuhan senang dipuji. Tuhan pasti hadir dan bersemayam di doa adik-adik. Di dalam pujian dan penyembahan adik-adik. Siapa yang mau saat adik-adik berdoa memuji dan menyembah, Tuhan hadir. Tuhan memenuhi dengan kasih-Nya. Amin. Kakak juga mau. Kita harus senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Ada satu tokoh Alkitab, banyak tokoh ya. Tapi yang kakak mau ambil adalah seperti Raja Daud. Raja Daud
adalah raja yang suka banget memuji Tuhan. Dia selalu menyembah Tuhan. Dia pakai kecapinya meskipun di padang rumput. Sebelum dia menjadi raja, dia selalu memuji Tuhan. Sampai Tuhan pilih dan urapi dia menjadi raja, Raja Daud tetap mengasihi Tuhan. Kita juga harus gitu ya adik-adik. Banyak-banyak memuji Tuhan. Banyak menyembah Tuhan. Supaya Tuhan hadir dan melawat adik-adik. Kita harus takut dan hormat kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita harus punya mesbah doa. Siapa di rumah yang ada mesbah doa? Ya, puji Tuhan. Kita harus punya mesbah doa ya adik-adik. Kalau yang belum, ajak papi, ajak mami, dan semua keluarga kakak-kakaknya. Semua untuk kita mesbah doa. Kita bergandengan tangan, kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Supaya kita dahsyat dipakai Tuhan. Supaya kita semakin berkuasa. Amin. Nah adik-adik, kita berdoa di mesbah doa kita itu, kita bawa bangsa dan negara kita Indonesia. Supaya terbebas dari apa? COVID-19. Supaya Tuhan pulihkan bangsa kita. Dari tanahnya, ekonominya, airnya, alamnya, semua. Dan juga pemimpinnya Tuhan pulihkan. Amin. Jangan lupa ya adik-adik, ajak papi mami ya. Kita doa sama-sama, kita mesbah doa. Nah adik-adik, ada cuplikan videonya loh. Yuk kita lihat. I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep. Kakinya deh, down. Deep down in my heart, think about deep, down. Deep down in my heart. Suaranya. Yesus namanya. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Nah adik-adik, Tuhan pakai adik-adik meskipun kecil. Adik-adik harus tetap berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Nah yang ketiga, kita harus suka baca Alkitab. Siapa di sini yang setiap hari baca Alkitab? Tunjuk tangannya. Wah dahsyat, kita harus baca Alkitab ya adik-adik. Karena firman Alkitab itu adalah firman Tuhan sendiri. Adalah perkataan Tuhan dan isi hati Tuhan. Kalau kita banyak membaca firman Tuhan, kita semakin dikuatkan. Iman kita semakin bertumbuh. Kita ada loh namanya Belo. Siapa yang masih rajin baca Belo? Kemarin Belo kita kirim via online. Adik-adik masih baca kan? Amin. Harus ya adik-adik, kita harus beri yang terbaik buat Tuhan. Karena dengan berdoa
dengan memuji menyembah Tuhan, suka mendengarkan membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman-Nya, kita akan semakin Tuhan pakai dahsyat dan luar biasa untuk dipenuhi Roh Kudus. Yang keempat, kita harus menjadi saksinya Tuhan. Harus melakukan amanat agung Tuhan. Jadi saksi itu gimana sih Kak? Jadi saksi itu mempraktekkan apa yang adik-adik sudah doakan, apa yang sudah adik-adik baca di firman, semuanya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saat kita sakit, contohnya adik-adik lagi sakit perut nih, aduh sakit perut. Nah, kita harus memperkatakan firman Tuhan. Kita perkatakan, kita bilang, Tuhan aku sembuh. Sakit perut hilang di dalam nama Yesus. Nah, itu kita tandanya menjadi saksi Tuhan. Mempraktekkan apa yang Tuhan beri. Adik-adik, ada videonya juga loh. Untuk kita taat, baca firman, dan menjadi saksi. Kita lihat yuk. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kita harus selalu menjadi saksi Tuhan ya adik-adik. Di keluarga, dimanapun adik-adik berada, di sekolah, kita harus jadi berkat. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan sungguh, rajin berdoa, rajin memuji dan menyembah, rajin baca Alkitab, kita pasti dengan sendiri akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Adik-adik mau supaya hidupnya menjadi berkat, amin. Nah, kita harus mempunyai dampak. Hidup kita harus berdampak. Kita harus mempraktekkan itu dalam kehidupan kita ya adik-adik. Apalagi di era Pentakosta yang ketiga ini, kita harus benar-benar menjadi alat untuk menuai jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Supaya Pentakosta ketiga itu nyata, banyak jiwa diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, itu yang kakak sampaikan supaya bagaimana kita dalam hidup kita mempunyai kuasa, mempunyai hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita harus rajin berdoa, memuji menyembah Tuhan, dan juga rajin baca Alkitab dan menjadi saksinya. Yuk adik-adik, semuanya kita akan akhiri ibadah kita akan berdoa, kita akan nyanyikan pujian, penuhiku, penuhiku. Kita minta biar Roh Kudus memenuhi setiap hidup kita, supaya kita selalu menjadi alat untuk menyatakan kuasa-Nya. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Yes, penuhi kami Tuhan. Lebih lagi katakan penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Yesus
Pentakosta yang ketiga, kita rindu semua untuk dipakai Tuhan secara luar biasa, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Siapa yang belum terima Roh Kudus, kita percaya adik-adik, jika kita minta, kita akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Papi Mami tumpang tangan atas adik-adik yang di rumah. Biarlah kita sama-sama dipenuhi dengan Roh Kudus, agar kita semakin kuat dalam menjalani kehidupan ini. Kita selalu menjadi berkat-Nya dimanapun kita berada. Minta kuasa Roh Kudus memenuhi. Minta adik-adik, minta Tuhan, minta kuasa Roh Kudus-Nya untuk memenuhi setiap adik-adik. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Meskipun kita kecil tuh, tapi Tuhan rindu pakai adik-adik. Pakai kami Tuhan, berkati adik-adik yang di rumah Tuhan, berkati papi mami Tuhan, agar kita semua dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Sembah Tuhan, sembah agungkannya, agungkannya. Muliakanlah Tuhan, buka mulut adik-adik, sembah Tuhan, sembah Dia. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Kami rindu Tuhan kuasa Roh Kudus. Hari menjamah setiap adik-adik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Kami mau menjaga urapan-Mu itu Tuhan. Kami mau menjaga kuasa Roh Kudus, kasih karunia yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Agar di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, kami boleh menjadi messenger-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi alat untuk menuai Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Kami boleh semakin dipersiapkan Tuhan, untuk kami menjadi anak-anak yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Iya, diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Pastinya dong ya, kita semua sudah mendengar cerita di hari ini dari Kak Febe. Dan tentunya kita semua pasti diberkati sama Tuhan ya. Oke, sekarang kita mau mengucapkan Pentakosta ketiga. Ada yang kita akan mengucapkan Pentakosta yang ketiga. Yuk bareng-bareng sama Kak Dwi, siap ya? Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terjadi di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh Roh Kudus, cinta sama Tuhan, dan tidak kompromi terhadap dosa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Ingat ya, kita sekarang berada di era Pentakosta ketiga. Dadah. Yuk adik-adik, kita mau doa. Kita akan mengucapkan Pentakosta yang ketiga.
Yuk bareng-bareng sama Kak Dwi. Siap ya? Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terjadi di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh Roh Kudus, cinta sama Tuhan, dan tidak kompromi terhadap dosa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Ingat ya, kita sekarang berada di era Pentakosta ketiga. Dadah! Yuk adik-adik, kita mau terima doa berkat. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus akan menyertai adik-adik, papi, mami, kakak-kakak semua mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.